Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama kembali pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak sekalian kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ananda semuanya insya Allah diberi kecerdasan dan kemudahan memahami pelajaran dan mudah mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Sebelum Mister mengajarkan materi, Mister kembali memberikan nasihat. Manja dawajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Insya Allah, semoga Ananda semangat belajar di Zoom, semangat belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga Ananda insya Allah di kelas 6 ini lulus dengan mendapatkan nilai maksimal. Pada kesempatan ini, Mister akan melanjutkan kisah Nabi yang sebelumnya itu kita sudah belajar kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hari ini kita akan belajar Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria berdakwah kepada golongan Bani Israel. Nabi Zakaria memiliki istri yang bernama Isya binti Fakusa. Isya binti Fakusa ini memiliki saudara yang bernama Hanna. Nah, di mana Hanna menikah dengan Imran, seorang ulama atau tokoh Bani Israel. Nah, Nabi Zakaria senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak, agar ada yang melanjutkan dakwanya kepada Bani Israel. Namun, menurut ilmu kedokteran, istri Nabi Zakaria yaitu mandul, tidak bisa memiliki seorang anak. Dan usianya pun semakin tua. Namun, Nabi Zakaria selalu berdoa agar dikaruniai anak. Nah, di mana juga saudaranya bernama Hanna, saudara istrinya Nabi Zakaria yang bernama Hanna dan menikah dengan Imran. Sudah lama juga menikah, bahkan usianya sudah tua, dia juga tidak memiliki seorang anak. Nah, di mana Hanna dan Imran ini bernasar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat jika dia dikaruniai anak, maka dia akan membawa anaknya ke Baitul Maqdis. Itu dia menjadikan pelayan di masjid untuk membersihkan masjid dan merapikannya. Alhamdulillah dengan izin Allah, meskipun usianya sudah tua, menurut ilmu kedokteran sulit memiliki anak, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Akhirnya Hanna dan Imran dikaruniai anak, seorang putri yang bernama Maryam. Nah, namun sebelum Maryam ini dilahirkan, Imran sudah wafat. Nah, di mana Hanna merasa bahagia dan juga sedih karena di saat anaknya lahir tidak ada yang menemaninya. Nah, setelah Maryam dilahirkan, Maryam dibawalah di Baitul Maqdis, nah, di mana para pendeta menginginkan untuk memelihara Maryam. Para pengurus masjid sangat menginginkan untuk merawat Maryam. Karena banyak yang menginginkan, sehingga diundilah siapa yang berhak menjaga Maryam dan merawatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Nabi Zakaria alaihissalam telah naik undiannya dan
berhak menjaga Maryam. Maryam terus dijaga di Baitul Maqdis agar tidak terpengaruh kepada kelompok-kelompok yang memiliki perilaku yang tidak baik. Di bawah pengawasan Nabi Zakaria, Maryam menjadi wanita soleha, menjaga kata-katanya santun dan sopan. Satu saat di mana Maryam sudah besar, Maryam beribadah di mihrab Baitul Maqdis, dan Nabi Zakaria pun datang mengunjunginya. Nabi Zakaria kaget melihat di samping Maryam sudah ada buah-buahan dan makanan. Padahal pada musim ini bukan musim buah-buahan dan makanan. Nah, setelah Maryam beribadah, maka Nabi Zakaria bertanya, dari mana buah-buahan dan makanan ini? Maryam menjawab, buah-buahan dan makanan ini Allah yang memberikan di saat saya lagi beribadah. Nah, mendengarkan hal tersebut, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria termotivasi untuk selalu berdoa agar dikaruniai seorang anak. Dan alhamdulillah, doa-doa yang dia panjatkan Nabi Zakaria alaihissalam, meskipun usianya sudah tua, Allah karuniai anak yang bernama Nabi Yahya. Bahkan Nabi Yahya Allah sendiri yang memberi nama, yaitu Yahya alaihissalam. Dan suatu saat ketika Maryam menjadi dewasa, insya Allah dia juga akan dikaruniai anak yang bernama Isa alaihissalam. Nah, keteladanan dari kisah Nabi Zakaria, sabar dalam menunggu terkabulnya doanya. Kita senantiasa berdoa terus agar doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah dalam melaksanakan tugas. Jadi Anda sekalian, pada kesempatan ini Anda diberi amanah untuk menjadi siswa yang baik, yang soleh dan soleha, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya, insya Allah. Semoga kelulusan Anda insya Allah mendapatkan nilai maksimal. Yang ketiga adalah tabayun, meminta penjelasan. Nah, jika ada kabar yang belum kita ketahui dari mana usulnya, kita mencari dulu kabar tersebut, tidak boleh langsung mempercayai kabar tersebut. Yaitu kita minta penjelasan, yaitu tabayun. Jangan sampai kita mendapatkan kabar hoax di mana kabar itu tidak sesuai. Yang keempat, rasa cinta dan kasih sayang hanya mendalam kepada Allah. Oke, selanjutnya kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam sejak kecil diberi hikmah. Nah, dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menguasai kitab Taurat. Dan Nabi Yahya alaihissalam juga memiliki karakter yaitu penyayang. Nah, di mana Nabi Yahya melanjutkan perjuangan ayahnya itu Nabi Zakaria itu berdakwah kepada Bani Israel. Ketika Nabi Yahya berdakwah Bani Israel, di mana kaumnya mengikutinya, menangis dan khusyuk dalam mendengarkan nasihat Nabi Yahya. Suatu hari di mana Raja Herodus ingin menikahi keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Karena Yahya hidup pada masa Raja Herodus, di mana kitab Taurat melarang hal tersebut, menikah dengan keponakan. Nabi Yahya alaihissalam menentang apa yang dilakukan Raja Herodus. Namun Raja Herodus marah. Akhirnya Raja Herodus menyuruh prajuritnya untuk menangkap Nabi Yahya alaihissalam supaya tidak ada yang menghalanginya untuk menikahi keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Nah, disuruhlah prajuritnya untuk menangkap Nabi Yahya. Setelah Nabi Yahya ditangkap, dibawalah kerajaan, Nabi Yahya alaihissalam dihukum mati.
Maka Nabi Yahya mati syahid. Begitu pula dia mencari ayahnya Nabi Yahya itu Nabi Zakaria alaihissalam. Jangan sampai Nabi Zakaria ayahnya Yahya ikut juga menghalangi apa yang dilakukan Raja Herodes, yaitu menikahi keponakannya. Di mana prajuritnya menyuruh untuk mencari Nabi Zakaria dan Nabi Zakaria berlari bersembunyi berdoa kepada Allah. Tiba-tiba itu pohon terbelah dan masuklah Nabi Zakaria bersembunyi dari kejaran prajuritnya Herodes. Tiba-tiba datang setan atau iblis yang menjelma sebagai manusia dan menanyainya bahwa Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Setelah mendengarkan ucapan iblis yang menjelma, maka prajurit Raja Herodes mengambil gergaji untuk memotong pohon. Setelah pohon itu digergaji, Nabi Zakaria mengeluarkan darah dan meninggallah Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka juga mati syahid, yaitu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi-nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat agama Allah itu penuh pengorbanan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita betul-betul belajar agama dan menjalankan syariat yang dibawa Nabi yang terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Istimewaan Nabi Yahya, pertama diberi hikmah sejak kecil, yang kedua diberi belas kasihan yang mendalam, yang ketiga diberi kesucian dari dosa. Keteladanan Nabi Ilyas, keteladanan Nabi Yahya alaihissalam, yang pertama penyayang, rajin membaca dan menambah ilmu, nasihat dan fatwanya diterima, keempat keteguhan prinsip keimanan tauhid. Demikianlah kisah-kisah Nabi Zakaria dan Yahya, insya Allah. Semoga Anda semuanya bisa mengamalkan keteladanan Nabi tersebut. Dan insya Allah semoga anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk dekat kepada Allah dan keluarganya, insya Allah. Semuanya dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan digunakan beribadah. Akhirul kalam, fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.